Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya Febrio akan memberikan tutorial di mana ada cara pengisian digital logbook untuk seluruh pangkalan di bawah naungan PT Sarana Jaya Nusa dan juga PT Putra Jaya Nusa Perkasa. Baik, untuk langkah awal mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendownload dulu aplikasi survei penyaluran LPG dan digital logbook. Oke, di sini kita mulai dari survei penyaluran LPG. Baik, di sini mungkin kenapa saya menyarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendownload dua aplikasi tersebut, karena di sini ada kemudahan dari pangkalan untuk pendaftaran dari masing-masing pelanggan. Nah, jadi saran saya untuk mendaftarkan pelanggan-pelanggan dari bapak-bapak, ibu-ibu pangkalan mungkin bisa menggunakan aplikasi survei penyaluran LPG, karena di mana aplikasi ini lebih simpel untuk di bagian pendaftaran pelanggannya. Nah, di sini kita sudah masuk di survei penyaluran LPG. Untuk username itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggunakan nomor ID pangkalan masing-masing. Nah, mungkin yang belum tahu untuk nomor ID-nya bisa langsung berkoordinasi dengan Bapak Jaka untuk di PT Sarana Jaya Nusa dan Bapak Rian untuk di PT Putra Jaya Nusa Perkasa. Oke, di sini akan saya ambil sampling username dari pangkalan Zulkifli ya. Oke, mungkin Baraswan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya. Jadi di sini nomor untuk username itu nomor ID pangkalannya 129 453 733 543 089. Nah, untuk passwordnya itu sendiri bapak-bapak, ibu-ibu bisa ketik pangkalan dengan huruf kecil ya, pangkalan underscore atau garis bawah, terus masukkan 3 digit nomor terakhir dari username tadi. Kalau yang saya ini berarti 3 digitnya itu 089. Nah, sudah jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke, kita login. Nah, nanti di sini akan keluar tampilan seperti di layar tersebut. Nah, di sini saya sarankan untuk di survei penyaluran LPG ini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa untuk menggunakan hanya untuk pendaftaran pembeli ya, atau pendaftaran pelanggan dari masing-masing pangkalan. Nah, saya contohkan misalnya di sini saya masukin jenis konsumennya. Ini di sini bapak-bapak, ibu-ibu harus isi dulu jenisnya. Dia masuk di rumah tangga, usaha mikro atau nelayan. Jadi kalau bisa ibu pilih dari kriteria tersebut. Saya ambil sampling misalnya rumah tangga ya. Oke, di sini kita buat nama dari pelanggan tersebut. Saya ambil contoh misal Irfan. Nah, di sini kalau enaknya di survei LPG ini pendaftaran pangkalan itu tidak perlu memasukkan nomor KTP. Nah, cukup dengan mengisi data-data terlampir tersebut. Contoh provinsi ya, kita Provinsi Kepulauan Riau. Masuk kabupaten kota, Kota Batam. Kecamatan itu kecamatan ya, kalau tergantung kecamatan dari tempat pangkalan bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing ya. Ini kalau untuk pangkalan tersebut ini berada di Kecamatan Batu Ampar. Kelurahannya itu Tanjung Sengkuang. Nah, ini juga menyesuaikan dari kelurahan bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing.
Oke, alamat cukup dibuat Tanjung Sengkuang atau sesuai dengan alamat domisili bapak-bapak, ibu-ibu dari masing-masing pelanggannya. Nah, kode pos juga mengikuti kode pos masing-masing wilayah ya. Kosongin aja bisa. Atau dikosongin saja. Nah, di sini alamat domisili bisa dibuat kalau memang sesuai dengan KTP ya dibuat dengan sesuai KTP. Kalau memang tidak ya kita harus isi lagi. Nah, berhubung Bapak Irfan ini juga sesuai domisilinya, maka saya buat sesuai alamat domisilinya sesuai dengan KTP. Nah, untuk nomor HP ini jangan pernah dilupakan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini sangat penting. Dikarenakan nanti saat penginputan penjualan pangkalan ini memudahkan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu menginputnya itu dengan memasukkan nomor HP. Karena dengan nanti di penjualan pangkalan dengan memasukkan nomor HP itu akan keluar nama yang sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu daftarkan. Nah, contoh ini saya daftarkan nomor Bapak Irfannya di 08 bentar ya 08 13 97 5441 94. Oke, nah setelah semua terisi sudah jelas ya. Ini untuk kamera Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa diabaikan saja. Nah, jadi di sini sudah bisa disimpan. Nah, kalau dia sudah tersimpan, dia akan keluar data pelanggan telah tersimpan. Nah, kalau memang Bapak-bapak, Ibu-ibu merasa data tersebut sudah tersimpan, kita bisa cek di penjualan pangkalan di sebelah kanan dari pendaftaran pembeli. Nah, ini bisa kita buka. Di sini kita bisa lihat. Nah, tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu mendaftarkannya harus pilih identifikasinya. Nah, kenapa saya bilang tadi nomor handphone itu sangat penting? Karena untuk jenis identifikasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa langsung ketik ponsel saja. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu masukkan kembali nomor yang sudah didaftarkan tadi. Misalkan tadi yang Bapak Irfan tadi saya daftarkan 0813 9754 4194. Nah, setelah ditulis nomor yang kita daftarkan tadi tinggal dipilih cari. Nah, nanti akan keluar pelanggan ditemukan atas nama Irfan. Nah, kalau kayak gini berarti nama pelanggan Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah berhasil didaftarkan. Nah, cuman saran saya untuk penjualan pangkalan agar dapat penginputannya di aplikasi yang satunya, yang digital logbook tadi. Makanya saya sarankan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memudahkan saat pendaftaran pembeli atau pendaftaran pelanggan itu agar bisa didaftarkan di aplikasi survei LPG. Karena di survei LPG ini untuk pendaftaran pelanggan Bapak-bapak, Ibu-ibu itu lebih simpel dibanding dengan aplikasi digital logbook. Nah, cuman kenapa saya harus mewajibkan Bapak-bapak, Ibu-ibu menggunakan aplikasi digital logbook, digital logbook? Karena nanti yang untuk survei LPG ini akan dinonaktifkan. Karena yang akan kita pakai cuman digital logbook. Nah, sebelum ini dinonaktifkan, saya sarankan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk pendaftaran pembelinya bisa menggunakan survei LPG karena lebih mudah, lebih gampang gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi digital logbook yang mana yang akan kita gunakan ke depannya. Baik, di sini kita akan masuk ke aplikasi digital logbook. Nah, untuk aplikasi digital logbook ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan survei LPG. Cuman di sini perbedaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu harus lebih aktif memoto tabung yang ada di pangkalan. Oke, kita coba lihat bentuk aplikasi dan isi dalamnya. Baik, untuk username itu juga sama, menggunakan ID pangkalan yang ada di pangkalan atau di pelang nama ya. Mungkin yang masih belum ada ID
pangkalannya juga seperti yang saya sampaikan tadi, bisa berkoordinasi dengan Pak Jaka atau dengan Bapak Rian. Baik, saya masih menggunakan nomor ID yang sama tadi, 129453 733-543-089. Nah, untuk passwordnya itu sama kayak tadi ya, pangkalan underscore atau garis bawah ya, 3 digit nomor terakhir. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat. Oke, kalau sudah jelas kita sign in atau login ke aplikasinya. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di layar menu dari digital logbook LPG. Nah, untuk tampilannya tidak jauh berbeda dengan survei LPG. Nah, cuman yang membedakan di sini saat kita daftar konsumen itu kita harus lebih update lagi, lebih detail karena di sini kita wajib mengisi memoto dari KTP pelanggan tersebut, mengisi nomor KTP-nya. Nah, makanya saya sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk lebih simpelnya lagi agar bisa menggunakan aplikasi survei LPG untuk pendaftaran konsumennya. Nah, kita masuk dari kiri layar yaitu stok awal. Nah, untuk stok awal ini saya harap kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk setiap hari mengupdate stok yang ada di pangkalan bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing. Nah, seperti tabung isi, bapak-bapak, ibu-ibu wajib mengisi tabung isi. Misalnya kayak stok awalnya ada tabung isi 12. Nah, tabung kosong ini disesuaikan dengan tabung yang dimiliki masing-masing pangkalan ya. Misalnya pangkalan punya tabung 50, karena ada tabung isinya 12, berarti kita tinggal isi di sini 38. Nah, sebelum dikirim, difoto aja tabung yang ada di pangkalannya. Jadi gunakan kamera. Nah, di sini bisa difoto untuk tabungnya. Nah, setelah difoto, nanti tinggal dikirim. Nah, ini saya harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa diisi setiap pagi sebelum melakukan penjualan di pangkalannya masing-masing. Nah, lanjut ke layar berikutnya yaitu penerimaan pangkalan. Untuk penerimaan pangkalan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini diisi setiap armada dari agen menurunkan tabung di pangkalan masing-masing milik dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, di sini juga harus menyalakan kameranya dan kalau bisa di foto lori yang ada di pangkalan bapak-bapak, ibu-ibu. Atau memang kalau memang di situ tidak sempat untuk memoto lorinya, boleh difoto tabung yang sudah diisi oleh agen. Nah, di sini kita bisa buat penerimaan dari agennya, misalnya dari pangkalan ibu 50, ya diketik 50. Untuk harga beli ini masih 15.500 ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Di sini tanpa titik, tanpa koma, cukup mengetik 15.500 seperti yang ada di layar. Nah, setelah semua diisi dan difoto, langsung dikirim kembali. Oke? Kita lanjut ke layar berikutnya. Nah, di sini yang mengenai daftar konsumen tadi saya sudah jelaskan dari awal. Kalau bisa untuk daftar konsumen atau daftar pelanggan itu alangkah baiknya menggunakan aplikasi Supply LPG tadi. Nah, kita langsung masuk ke menu penjualan pangkalan. Nah, untuk menu penjualan pangkalan ini yang seperti saya sampaikan tadi, jika memang sudah terdaftar pelanggan-pelanggan tetap dari masing-masing pangkalan, cukup dengan memilih jenis identifikasinya. Nah, kenapa tadi saya sarankan setiap pendaftaran pelanggan harus melampirkan nomor ponsel? Karena hampir mungkin setiap orang itu bisa menghafalkan nomor ponselnya, tapi belum tentu dari setiap orang bisa
menghafal dari masing-masing nomor KTP-nya. Makanya saya sarankan agar pendaftaran pelanggan tersebut harus melampirkan nomor ponsel. Oke, baik, kita ketik nomor ponsel. Nah, di sini kita masukkan nomor ponselnya. Nomor ponselnya misalnya nomor dari Bapak Irfan tadi ya, yang sudah saya daftarkan tadi ya, 0813 9754 4194. Nah, di sini tinggal ketik cari pelanggan. Nah, jadi kalau memang tadi pendaftaran di suplai LPG tadi sukses, akan keluar. Jadi di sini akan keluar atas nama Bapak Irfan dengan nomor 0813 9754 4194 dengan kategori rumah tangga. Nah, saya jelaskan lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin kalau seandainya ada pelanggan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin bukan pelanggan tetap dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau memang dia sudah pernah didaftar, tidak perlu didaftarkan lagi. Untuk pendaftaran itu cukup 1 kali pendaftaran, karena setiap pelanggan yang sudah didaftarkan dimanapun tempat. Nah, saat dia beli dimanapun tempat pangkalan dia beli, kalau dia sudah pernah terdaftar, itu akan muncul sendirinya. Jadi tidak perlu didaftarkan lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, jadi di sini sudah jelas. Oke, kita lanjut dari jumlah tabung yang dia beli. Nah, misalnya Bapak Irfan tadi beli 1 tabung. Harga yang Bapak jual misalnya 18.000. Nah, di sini tinggal kirim. Nah, sebelum dikirim, ambil kamera. Untuk foto, ini tinggal difoto tabung yang ada di pangkalan bapak-bapak, ibu-ibu saja. Jadi tidak perlu foto orangnya gitu ya. Baik, setelah ini diisi, kita tinggal kirim. Nah, setelah dikirim nanti akan muncul. Oke, saya contohkan ini, kita kirim ya. Tanpa ada kamera dia akan tidak bisa. Foto bukti kosong, ambil foto bukti dahulu. Nah, kenapa di sini diwajibkan ada foto? Maka di sini harus kita ambil foto. Nah, untuk foto itu tinggal difoto tabung atau sediain aja tabung, 1 tabung di tempat pangkalan Bapak Ibu, foto aja tabung yang ada. Nah, misalnya saya sudah foto ya. Nah, setelah difoto tekan OK. Nah, setelah muncul seperti ini tinggal dikirim. Nah, di sini akan keluar data penjual berhasil terkirim. Oke, untuk di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa mengerti. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu stok akhir. Nah, untuk stok akhir ini diisi setelah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya warung, mungkin warungnya sudah tutup, mungkin bisa diisi di sini. Nah, tabung isinya ini dari sisa penjualan ibu hari ini. Misalnya dari 12 tabung yang stok awal tadi terjual 10, berarti tabung isinya tinggal 2. Nah, jumlah tabung kosongnya tadi kan 50 tuh tabung kosong. Jadi berarti kan ada 48. Nah, jumlah tabung bocor ini diisi jika memang ada tabung bocor yang ada di pangkalan masing-masing. Nah, setelah ini agar bisa difoto juga kondisi tabung yang ada di pangkalannya. Nah, setelah difoto nanti bisa dikirim lagi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika memang ada yang masih belum paham dengan tutorial-tutorial yang sudah saya sampaikan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung berkomunikasi untuk di PT Sarana Jaya Nusa itu Bapak Jaka, dan untuk di PT Putra Jaya Nusa Perkasa itu dengan Bapak Rian. Demikian, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.